Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 18 ya, dari alur kelanjutan Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang mencoba kekuatan dari Jin Tangwei ini, kali ini Xiaoyan sudah tidak peduli apakah di pertempuran ini dia bisa menang atau tidak. Saat ini Xiaoyan seperti binatang buas yang ingin mencoba mangsanya. Orang ini masih menyembunyikan kekuatannya. Aku khawatir serangan berikutnya akan berkali-kali lipat lebih kuat daripada serangan yang pertama, ucap dari leluhur Wu Qiong di dalam hatinya. Jin Tangwei saat ini menunjukkan kekuatan immortality yang biasa-biasa saja. Meskipun dia tidak memiliki skill bertarung yang sangat kuat untuk mendukungnya, dia hanya mengandalkan kekuatan immortality saja di tubuh fisiknya sendiri. Tetapi setiap kali ia bergerak, dunia ini tampak bergetar. Ingat ya, setiap kali dia bergerak, dunia ini ikut bergetar. Luar biasa tidak kekuatannya. Dalam sekejap mata, mereka berdua sudah beradu pukulan ribuan kali. Buar. Xiaoyan pun berguling-guling di tanah dan darahnya pun tumpah kemana-mana. Kekuatanmu itu tidak ada apa-apanya, ucap dari Jin Tangwei saat melihat Xiaoyan berguling-guling seperti anak kecil. Kemudian dia lalu mengangkat tangan kanannya dan sebuah cahaya kemasan pun muncul dari tubuhnya. Seakan-akan tidak ada habisnya. Jin Tangwei saat ini terlihat seperti matahari. Seni Dewa Emas penguasa dunia, teriak dari Jin Tangwei. Kemudian dia mengibaskan kedua tangannya ke arah depan. Lalu kekuatan immortality pun meledak. Tiba-tiba matahari berwarna keemasan di sekelilingnya berubah menjadi jarum emas yang tidak terhitung jumlahnya seperti air hujan. Desisan-desisan ratusan juta atau bahkan miliaran jarum emas ini bergabung bersama-sama dan membentuk gelombang suara yang mengejutkan, menyapu ke arah Xiaoyan dalam sekejap mata. Sungguh tidak terbayangkan skill yang dimiliki oleh Jin Tangwei ini. Seluruh udara saat ini dipenuhi dengan jarum emas. Saat ini Xiaoyan benar-benar sedang di dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun Xiaoyan pun tidak mundur. Saat ratusan juta jarum emas ini mendekat ke arah Xiaoyan, Xiaoyan hanya mengangkat kakinya. Dan bayangan raksasa besar pun tiba-tiba muncul di langit. Ini adalah teknik milik Lautian saat melawan Xiaoyan sebelumnya. 7 langkah dewa abadi. Level pertama, level kedua, level ketiga, teriak dari Xiaoyan. Bayangan raksasa itu menginjakkan kakinya 3 kali berturut-turut. Dan seluruh daratan ini pun bergetar karena langkah kaki itu. Langkah kaki bayang raksasa ini langsung menuju ke arah ratusan juta jarum emas yang datang. 3 langkah kaki berturut-turut tentu saja sangatlah kuat. Tetapi tingkat Jin Tangwei ini jauh lebih kuat dibandingkan makhluk rendahan seperti raksasa yang diciptakan oleh Xiaoyan sekarang. Ratusan juta jarum emas ini terbang mengalahkan bayangan raksasa Xiaoyan hanya dengan melewatinya saja. Buar. Mainan Xiaoyan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan skill dari Jin Tangwei. Di saat yang sama Xiaoyan pun lalu berteriak lagi. Level keempat, teriak dari Xiaoyan. Sama seperti Lautian, raksasa saat ini menggunakan teknik level keempatnya. Setiap level bertambah maka dia akan menjadi lebih kuat beberapa kali lipat dari level sebelumnya. Namun, kekuatan tubuh fisik si penggunanya juga akan turun drastis. Saat ini Xiaoyan pun langsung mengerti mengapa Lautian hanya bisa menggunakan sampai level keempat saja. Karena teknik ini bisa menghancurkan tubuh si penggunanya jika dia tidak memiliki kekuatan fisik yang cukup. Bayangan raksasa itu pun menyerang lagi. Dan dengan level keempatnya, saat bayangan raksasa itu menyentuh ratusan jarum emas itu lagi, ledakan ini menjadi sangat mengejutkan. Buar, Jin Wuye tahu bahwa ini adalah teknik Lautian. Tetapi dia pun menyadari bahwa yang dilakukan Lautian ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Bayangan raksasa level keempat Xiaoyan ini mulai runtuh lagi.
Tetapi pada akhirnya ratusan juta jarum emas ini juga bisa dihentikan. Bayangan raksasa dan ratusan juta jarum emas itu runtuh bersama-sama. Tetapi saat ini wajah Xiaoyan sudah terlihat sangat pucat. Dia hampir saja memuntahkan seteguk darahnya. Namun tatapan mata Xiaoyan jauh lebih tajam dari sebelumnya. Dan dia masih terus bergerak maju. Sedangkan Jin Tangwei, dia merasa terguncang saat melihat tekniknya bisa dihentikan oleh seseorang seperti Xiaoyan ini. Dia tidak menyangka Xiaoyan bisa melakukannya. Dan tidak hanya Jin Tangwei saja yang terkejut. Bahkan leluhur Wu Qiong pun juga terkejut. Menarik, sungguh sangat menarik. Aku tidak menyangka kamu bisa menghentikan teknikku itu. Tetapi kamu bisa bersaing denganku itu karena kamu sedang bergabung dengan klon dewa asli. Namun pada akhirnya aku akan tetap mengalahkanmu. Dan kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan sekarang, ucap dari Jin Tangwei. Omong kosong, ternyata kamu tidak begitu kuat seperti yang aku bayangkan. Kamu benar-benar mengecewakanku, sama seperti anakmu yang tidak berguna itu, ucap dari saya. Mendengar itu, Jin Tangwei pun menjadi sangat marah. Bagus sekali, aku memang tidak menyangka. Aku pikir aku akan bisa mengalahkanmu hanya dengan satu serangan saja. Selama ini, kamulah orang pertama yang bisa lolos dari teknik jarum emasku itu. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Dan jika jiwamu mati, aku akan menggunakan tubuhmu untuk kujadikan boneka mayat, ucap dari Jin Tangwei. Kemudian Jin Tangwei pun mengangkat tangannya lagi. Kekuatannya pun menyebar dari tubuhnya, langsung berkumpul di telapak tangannya. Sekarang aku akan menggunakan skill bertarung yang aku peroleh dari Dewa Jahat. Namanya adalah teknik merobek langit, ucap dari Jin Tangwei. Buar, tiba-tiba ada lubang hitam yang muncul di depan Xiaoyan. Dan lubang ini memiliki kekuatan hisap yang sangat luar biasa. Xiaoyan pun langsung melompat untuk menghindari hisapan ini. Tetapi sekuat Xiaoyan berusaha untuk pergi, lubang hitam itu tidak bisa dia hindari. Xiaoyan pun menghindar lagi. Tetapi kekuatan Jin Tangwei ini terus mengikutinya seperti bayangan Xiaoyan sendiri. Melihat itu, leluhur Wu Qiong pun langsung menarik napas dalam-dalam. Dan ekspresinya menjadi lebih serius. Pertarungan antara keduanya tidak seheboh seperti saat Xiaoyan bertarung dengan Jin Wuye. Namun, pertempuran ini bisa mempercepat pemusnahan tanah hukuman para dewa yang sudah bobrok ini. Walaupun keadaan Xiaoyan sangatlah terdesak, Xiaoyan tidak meminta bantuan kepada leluhur Wu Qiong, padahal situasinya sangatlah terpojok. Sementara itu, leluhur Wu Qiong sudah bersiap-siap untuk bertindak kapan saja saat diminta oleh Xiaoyan. Tetapi dia melihat di mata Xiaoyan ada sebuah keteguhan yang terpancar. Xiaoyan sama sekali tidak takut mati kali ini. Setidaknya setelah dia memulai pertempuran ini, dia tidak akan berhenti dengan begitu mudah. Kali ini aku akan menggunakan pukulan yang serius, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu mengencangkan tinjunya, dan saat ini kelima jarinya pun lalu berdenyut. Meskipun kekuatan setiap pukulannya tidak terlalu menggunakan sumber gas, kecepatan pemulihan klon dewa asli itu terbatas dan cenderung lambat. Bahkan Xiaoyan harus menghabiskan 3 hari untuk memulihkan kekuatan klon dewa asli kembali ke puncaknya. Setelah Xiaoyan bertarung melawan Lao Tian. Tetapi sejauh ini Xiaoyan belum pernah menggunakan batas kekuatan dari klon dewa asli. Artinya potensi kekuatan klon dewa asli ini masih sangat besar. Kali ini aku akan menggunakan 70% dari kekuatan klon dewa asli, gumam dari Xiaoyan. Dia lalu mengangkat tangan kanannya dan meninju dengan keras. Pukulan ini penuh dengan keyakinan. Dan tujuan dari pukulan ini adalah untuk membunuh Jin Tangwei. Tetapi karena pukulan ini mengandung 70% dari kekuatan klon dewa asli. Dengan kata lain, setelah pukulan ini, kekuatan tempur Xiaoyan akan sangat berkurang. Jadi Xiaoyan harus menang setelah melakukan serangan ini. Hiap. Buar. Sepertinya aku memang meremehkannya, ucap dari Jin Tangwei saat melihat kekuatan itu. Xiaoyan terus menerobos meskipun lubang hitam yang menghisapnya terus mengikutinya. Ternyata kekuatan Kaisar Immortal itu tidak ada apa-apanya.
Sekarang adalah giliranku untuk menyerang, ucap dari Xiaoyan. Lengannya sudah terangkat dan tinjunya bergetar. Energi di tangannya pun tiba-tiba meledak. Dan kekuatan yang kuat pun menyapu dari tinju Xiaoyan kali ini. Namun pukulan ini berasal dari klon dewa asli. Karena kekuatan klon dewa asli telah mencapai 80% untuk membuatnya lolos dari jeratan lubang hitam ini. Jadi pukulan ini berasal dari kekuatan lengan kiri dan kanan Supreme juga, yaitu lengan dewa peledak. Melihat itu ekspresi Jin Tangwei pun berubah sedikit, tetapi dia tampak sudah siap akan hal ini. Jin Tangwei lalu mengangkat telapak tangannya. Dia menarik segel emas di tubuhnya. Lalu sebuah aura yang menghancurkan bumi pun keluar dari tubuhnya. Bahkan leluhur Wuqiong pun sampai-sampai melotot karena terkejut ketika Jin Tangwei melakukan teknik ini. Seperti yang dia sudah duga, orang ini masih menyembunyikan kekuatannya, ucap dari leluhur Wuqiong. Setelah leluhur Wuqiong selesai berbicara, sosoknya pun langsung menghilang. Dan pada saat yang sama, petir yang tidak terhitung jumlahnya muncul di sekeliling Jin Tangwei. Dan semua gemuruh petir ini berwarna emas. Tetapi petir ini tidak ada yang sama dengan petir milik Xiaoyan. Ada 100 petir emas dan guntur emas ini tampak memiliki kekuatan yang khusus. Lalu petir-petir emas ini menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun bisa merasakan bahwa pukulannya ini akan berhasil ditahan oleh petir-petir emas itu. Dan pada saat ini dia benar-benar bisa merasakan kekuatan yang mengerikan yang berasal dari Jin Tangwei. Ini jelas jauh melebihi kekuatan Xiaoyan saat ini. Dapat dilihat bahwa selama ini Jin Tangwei masih bersabar kepada Xiaoyan. Dia tidak ingin mengungkapkan seluruh kekuatan aslinya kepada Xiaoyan. Tetapi Jin Tangwei ternyata salah perhitungan. Karena Xiaoyan benar-benar mampu memojokkannya hingga mau tidak mau dia harus menggunakan seluruh kekuatan aslinya. Pada saat yang sama petir emas pun lalu menderu. Xiaoyan terkejut karena ketika hendak berbicara dengan leluhur Wuqiong, tiba-tiba leluhur Wuqiong pun muncul di depannya. Sudah cukup bersenang-senangnya. Sekarang saatnya untuk kita pergi. Anak muda, janganlah kamu melawannya, ucap dari leluhur Wuqiong. Akhirnya mendengar itu Xiaoyan pun mengangguk setuju. Terima kasih senior. Jangan khawatir, botol labu anggurmu pasti akan aku rawat dengan baik, ucap dari Xiaoyan sambil mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat kepada leluhur Wuqiong. Ketika leluhur Wuqiong mendengar kata-kata itu, dia pun tersenyum mengangguk. Lusinan petir emas itu lalu meraung, dan leluhur Wuqiong pun lalu mengangkat tangannya. Xiaoyan pikir leluhur Wuqiong akan menghentikan petir-petir itu. Tetapi yang dilakukan oleh leluhur Wuqiong berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Senior, apa yang ingin Anda lakukan? Ucap dari Xiaoyan ketika melihat adegan itu. Saat berikutnya, leluhur Wuqiong pun segera melambaikan tangannya. Dan sosok Xiaoyan pun terlempar ke udara oleh gaya gravitasi. Dan dia terbang ke arah tanah persembunyian dewa. Sudah, jangan berbicara omong kosong lagi, ucap dari leluhur Wuqiong saat melihat Xiaoyan melesat. Jin Tangwei sebenarnya ingin menghentikan Xiaoyan, tetapi ketika Jin Tangwei ingin bergerak, ada sebuah kekuatan yang langsung menyelimuti Jin Tangwei. Dan setelah beberapa saat, Jin Tangwei pun tidak bisa bergerak. Itu pasti adalah kekuatan dari leluhur Wuqiong. Nasib dunia Senki ini tergantung kepadamu, ucap dari leluhur Wuqiong saat melihat kepergian Xiaoyan. Sementara itu di tanah persembunyian para dewa, saat ini Xiaoyan sudah berada di dalam tanah persembunyian para dewa. Dia pun lalu mengamati situasi di dalam sana. Dan yang lainnya sedang menunggunya di dalam. Tidak ada apa-apa di dalamnya, tetapi di sini banyak mayat yang bergeletakan. Tentu saja Xiaoyan menjadi sangat gembira ketika dia melihat banyak cincin penyimpanan kepada mayat-mayat itu. Dan harta yang dia dapatkan dari mayat-mayat ini cukuplah banyak. Setelah itu, tempat ini pun bergetar hebat. Semua mayat di tempat ini pun langsung berubah menjadi debu. Setelah getaran itu menghilang, tiba-tiba semua orang merasakan tekanan yang kuat yang datang dari sekeliling mereka. Seolah-olah semua orang sedang berada di dalam kecepatan yang sangat cepat. Karena kecepatan yang sangat cepatlah sehingga mereka mendapatkan tekanan yang begitu kuat dan menghancurkan mayat-mayat yang ada di sana. Dan ini membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Selain itu,
Tekanan semacam ini juga menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu, sehingga banyak orang yang sudah menyemburkan darahnya, bahkan termasuk Xiaoyan sendiri. Sampai pada akhirnya, hanya klon dewa asli dan juga Dong Haiyuan saja yang bisa bertahan. Tidak ada yang tahu berapa lama lagi situasi ini akan berlangsung. Saat ini hanya klon dewa asli yang masih tidak terpengaruh oleh tekanan ini. Sedangkan Dong Haiyuan secara bertahap semakin memburuk kondisinya. "Apa orang tua ini sedang mempermainkanku?" ucap dari Xiaoyan. Getaran di seluruh tanah persembunyian para dewa ini semakin intens, sehingga daratan pun mulai retak, dan tampaknya tempat ini juga akan segera runtuh dengan sangat cepat. Sekarang mulai banyak keruntuhan-runtuhan berjatuhan dari atas, dan Xiaoyan harus menggunakan kekuatan klon dewa asli untuk terus mengayunkan tinjunya agar bisa melindungi semua orang dari puing-puing reruntuhan. Saat ini, kekuatan klon dewa asli belum sepenuhnya pulih. Meskipun masih ada sekitar 20%, tetapi jika terus begini, ini akan menjadi akhir yang menyedihkan untuk mereka semua. Buar, buar, buar. Getaran pun semakin intens lagi. Semua orang akhirnya hanya bisa pasrah saja kali ini. Bahkan Xiaoyan pun merasa putus asa saat ini. Situasi kali ini benar-benar sangat kritis. Mungkin Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan menara Zinsen Suling saja untuk membantu mereka sekarang. Tanah persembunyian para dewa ini bergetar dengan sangat cepat dan akan segera runtuh. Lebih dari setengah dari tempat ini sudah rusak. Ketika semua orang melihat ke arah atas, mereka benar-benar mendapatkan aliran ilusi ada di kepala mereka. Meskipun itu terlihat indah, mereka semua merasa bahwa itu adalah sebuah cahaya kematian. Namun ketika tanah persembunyian para dewa ini akan benar-benar runtuh, getaran itu tiba-tiba berhenti, dan ada retakan yang terhenti dengan sangat tiba-tiba. Retakan yang tidak tertahankan itu pun menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap, aliran ilusi di atas kepala mereka pun perlahan-lahan menghilang. Setelah mereka semua melihat ke arah sekeliling mereka, mereka semua tampak seperti masuk ke arah ruangan yang tidak bisa dijelaskan. Namun pada saat yang sama, Zanlao tiba-tiba berkata kepada Xiaoyan, "Cobalah kau rasakan," ucap dari Zanlao. Setelah suara Zanlao itu terdengar, dan Xiaoyan pun belum sempat bereaksi, tiba-tiba Xiaoyan merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan, seolah-olah jiwanya melayang. Dan segala sesuatu di depannya menyusut dengan sangat cepat. Lalu sebuah daun muncul di depannya. Adegan ini benar-benar mengejutkan Xiaoyan. Lalu sebuah pohon raksasa pun muncul di depan Xiaoyan. Pohon raksasa ini berwarna putih dengan daun yang sangat kokoh. Pada saat yang sama, Xiaoyan melihat salah satu daun layu dan menguning, kemudian jatuh. Kemudian Xiaoyan pun menyadari sesuatu. Seluruh jiwa Xiaoyan pun akhirnya kembali lagi, dan pemandangan luar biasa barusan tampak seperti ilusi. Pada saat ini Xiaoyan mengerti akan satu hal. Dia pernah mendengar pepatah bahwa satu bunga adalah satu dunia, dan pepatah itu adalah benar adanya. Pada saat ini Xiaoyan tidak tahu apakah itu benar-benar salah, namun tetapi pada saat ini pemikiran Xiaoyan telah melompat keluar dari dunia yang awalnya dia bayangkan. Dalam gambaran pikiran, seluruh daratan dunia tenggelam dengan sangat cepat, dan ketika tenggelam tiba-tiba ada jendela. Pada saat yang sama, Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya dan langit berbintang muncul di depannya. Tetapi langit berbintang ini sangatlah aneh dan hanya muncul sesaat saja. Kemudian tanah persembunyian para dewa pun tenggelam lagi, dan pada saat tenggelam, tanah persembunyian para dewa pun tiba-tiba runtuh sepenuhnya. Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya, dan kekuatan ini tidak terkendali. Orang-orang yang semula mengikuti Xiaoyan pun semuanya telah menghilang, dan Xiaoyan bahkan tidak bisa merasakan aura mereka. Mungkin ini seperti kejadian ketika Xiaoyan memasuki lubang teleportasi yang kematian dari setelah pertempuran di Hongmen Star itu ya, yang Xiaoyan dibawa ke kuil kuno. Nah ini sama nih, kayaknya Xiaoyan memasuki ruangan yang mungkin bahasanya aneh sekali. Gua bacanya juga aneh banget, sumpah. Ini maksudnya kemana? Kayaknya Xiaoyan memasuki ruang
ruang waktu, ruang hampa kayak gitu untuk keluar dari tanah persembunyian para dewa. Dan akhirnya hukuman para dewa. Tanah hukuman para dewa itu pun akhirnya Xiaoyan bisa melihat bahwa tempat itu hancur gitu ya. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Apakah Xiaoyan akan bisa keluar dan kembali ke kuil kuno ya, dan ketemu lagi sama sang ratu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.